Oke, sekarang di sini bakal dibahas untuk soal UTS tahun 2019 ya. Kalkulus vektor. Ini soalnya ya. Kita akan ngerjakan untuk yang ini nih. Bisa dibaca soalnya sebagai berikut ya. Lalu tambah untuk soal katanya kecepatan awalnya 200 meter per second. Kayak gitu ya. Cara ngerjainnya gimana? Di sini kita lihat dulu berarti untuk gambarnya ya. Kalau digambar kan kayak gini istilahnya. Oke, ini bisa dihapus-hapus dulu ya. Oke, sebentar. Kayak gitu ya, kira-kira gambarnya kan. Jadi yang warna biru itu lautnya, ada meriam yang berwarna hijau dilempar dengan kecepatan awal seperti itu ya. Lalu sudah terhadap garis horizontalnya 30 derajat. Yang ini. Lalu ketinggian awalnya 600 meter. Seperti itu ya. Oke. Nah, dari sini kan berarti apa yang kita lakukan? Dari sini kan kita tahu fungsi ini ya. Oke ya, fungsi kecepatan terhadap waktu kan bisa itu sebagai berikut. Kenapa di sini pakainya positif, kalau di PPT kan negatif ya, bisa dilihat di PPT. Ya karena di sini mau pakai analisis vektor aja ya. Analisis vektor itu maksudnya gimana? Kalau ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif gitu ya. Nah, kenapa pakainya positif ya? Kalau di sini kalau nulis kayak ini kan positif ya karena kecepatan awalnya ditambah dengan perubahan kecepatan ya. Oke, tapi perubahan kecepatan ini kan hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Gravitasi itu kan ke sumbu Y doang ya. Oke. Makanya di sini kita punya ditambah G kalikan T, ya ini kan gravitasinya ya, pengaruh gravitasi tapi terhadap sumbu Y doang ya, makanya ininya J. Kayak gitu kan dalam vektor. Kalau J itu ke sumbu Y ya. G-nya nanti pakainya yang negatif ya, karena dia kan ke bawah ya kalau gravitasi itu. Arah gerakannya ke bawah ya. Ya, di sini F0-nya kan ini dalam vektor bisa dipecah ya. Yang ke sumbu X ya kalau digambar kan kayak gini nih. Tuh kan. F0 kan ke kanan atas awalnya. Dilihat dari gambar awal juga jelas ke kanan atas. Kalau yang ke kanan atas bisa diubah ke kanan sama ke atas. Ya, yang ke kanan ada F0 cos alpha. Ya, cara nurunin rumus ini gimana? Ya kalau misalkan kita punya segitiga kan ini terlihat kalau ini dibikin segitiga gitu ya, siku-siku. Ya ada alpha, ada F0, ada Fx ya. Fx tuh yang ke sumbu X yang ini. Ya pakai aturan cos berarti samping per miring, sampingnya Fx, miringnya F0 ya. Jadi Fx-nya sama dengan F0 cos alpha. Serupa untuk mencari yang sin ya, caranya juga sudah bisa mestinya. Makanya F0 ini bisa kita lihat adalah yang ke sumbu X, yaitu F0 cos alpha yang ini. Oke, tapi dia sumbu X kan ininya I ya. Ditambah yang ke sumbu Y, yaitu F0 sin alpha. Ya. Tapi ditambah GT. Kenapa ditambah GT? Karena ada ini ya. Oke. Selanjutnya, dari sini bisa kita dapat rumusnya ini. Kayak gitu ya. Ya dikeluarin aja J-nya, itu mah biasa ya. F0 sin alpha ini kan nanti terhadap arah Y ya, ke sumbu Y ya. Jadi bisa ditulis F0 sin alpha J gitu kan. Nanti ditambah sama yang ini, makanya bisa ditulis kayak gini. Oke. Nah ini juga dihapus dulu ya, ini mesti belum ada. Kayak gitu. Lalu untuk mencari yang ini adalah apa posisi ya kalau R T ini ya. Fungsi terhadap waktu untuk menyatakan posisi. Ya kalau kecepatan ke posisi ini diapain? Diintegralin ya. Integral ini tuh artinya. Nanti diintegralinnya terhadap T. Oke. Nanti didapat sebagai berikut. Nah, di sini jangan lupa ditambah ada posisi awal ya. H0 tuh posisi awal. Ketinggian awal. Kayak gitu ya. Karena di sini kan ke sumbu Y ya. Bisa dilihat ininya J. Berarti menyatakan ketinggian awal. Ya udah, gitu rumusnya akan kita pakai. Jadi jangan pakai yang di fisika ya. Tapi pakainya yang di PPT gerak dalam kurva ini. Untuk analisisnya. Ya sebenarnya sama aja sih. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan ketinggian maksimum. Nah, kalau ketinggian maksimum apa yang terjadi? Kan kalau meriam gitu kan pasti ada ke atas sama ke bawah ya. Kayak gitu. Nah, yang ke atas kan ini kita lihat ke sumbu Y-nya aja ya. Gerak kecepatannya kan bisa ke atas bisa ke bawah kan. Karena dia awalnya naik, berarti ada kecepatan ke atas, nanti kan lama-lama turun karena pengaruh gravitasi ya. Berarti kalau ke atas kecepatannya positif, kalau ke bawah kan negatif.
Nah, maksimum itu kan ketika dia udah naik ke atas, terus turun kan ke bawah. Nah, di sini kan maksimum tuh. Ini tuh menunjukkan apa? Ya, berarti ketika kecepatannya berubah ya, awalnya ke atas jadi ke bawah. Ya, perubahan sesaat di sini tuh berarti kecepatannya 0 kan. Ya, kan dari positif ke negatif berarti melalui nilai 0 ini. Nah, jadi kalau di titik maksimum kecepatan di sumbu Y-nya, nah, nilainya 0. Ingat, di sumbu Y, kita ngomongin kecepatan di sumbu Y, bukan di sumbu X. Ya, kan bisa dilihat dari rumusnya juga kalau kecepatan di sumbu X ini konstan ya, karena kan ini kan fungsi terhadap T, kecepatannya ini kan nggak dipengaruhi T, berarti fungsi konstan kan. Sedangkan di sumbu Y ini dia nggak konstan karena ada pengaruh terhadap T-nya. Deh. Makanya di sini kita punya apa? F0 sin alfa tambah GT, ini kan kecepatan di sumbu Y ya, nilainya 0. Bisa ditulis seperti itu. Ingat gravitasinya pakainya minus 10, ya F0-nya disubstitusi, alfa-nya substitusi, cari nilai T 10 second. T di sini menyatakan apa? Nah, kan di sini kita punyanya apa? Kalau ketika 0, kecepatannya 0, berarti ini tuh T-nya menyatakan ketika dia mencapai maksimum. Jadi T ini ketika dia mencapai ketinggian maksimum. Nah, untuk ketinggiannya gimana ngitungnya? Ya, ketinggiannya kita ngitungnya substitusi ke yang posisi kan. Kalau untuk ketinggian kan berarti kita ngomongin posisinya, substitusi ke yang sumbu Y ya. Kalau ketinggian berarti bukan ngomongin sumbu X-nya. Jadi substitusinya ke yang ke arah sumbu Y. Yang ini nih. Kerjain aja ya. Jadi substitusi T-nya 10. Ya, karena kita pengen Hmax tuh berarti ketika T-nya 10 kan. Tadi udah dibicarakan kenapa T-nya 10. Ketinggian awalnya jangan lupa 600 ya, substitusi aja, kerjain, dapat sebagai berikut. Jadi dapat 1100 meter. Ini menyatakan dari mana? Dari permukaan laut ya. Permukaan laut gitu. Ya, kalau dari ketinggian awal ya, berarti bukan 1100 ya, tapi 500 meter ya kalau dari ketinggian awal. Dikurangi aja ketinggian awalnya berapa gitu kan. Itu untuk soal pertama. Nah, untuk soal kedua gimana analisisnya? Soal kedua, tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bola menyentuh laut. Kalau bola menyentuh laut, berarti ketinggiannya berapa? Posisinya berapa? Kan ini kalau kita gambar kan di sini kalau di koordinat kartesius berarti dia tuh ilustrasinya gini, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya tuh. Kayak gitu kan. Oke, berarti ketika dia di sini kan, titik potong dengan sumbu Y ya. Titik potong dengan sumbu X maksudnya. Ketika Y-nya 0 kan, kalau dia mencapai laut kan, yang buletan berwarna biru itu. Berarti itu ketika dia mencapai laut, itu adalah ketika ketinggiannya 0. Ya, yang menyatakan ketinggian atau posisi di sini adalah yang tadi ya, yang ini kan. F0 sin alpha T, ya yang ini kan. Jadi itu nilainya kita bikin sama dengan 0. Kayak gitu. T-nya belum tahu ya. Kan ketika dia mencapai maksimum tadi udah tahu T-nya 10, kalau dia mencapai laut kita belum tahu. Jadi ini yang mau kita cari. Ya tinggal dikerjain, cari, dapat sebagai berikut. Ya bisa dihitung pakai kalkulator ya. Ini juga sebagai berikut. Ya dapat 2 nilai T, tapi yang diambil adalah yang positif kan, nilai T selalu positif ya. Jadi yang negatif ini tuh kalau dihitung hasilnya negatif ya, jadi nggak diambil. Sudah, itu untuk nomor 2. Lalu untuk nomor 3 gimana? Nomor 3 pengerjaannya katakan tentukan besar perpindahan bola dari saat ditembakkan hingga menyentuh laut. Ya berarti kita lihat posisi ketika menyentuh laut. Ketika menyentuh laut kan udah jelas ya nilainya di 0 kan. Ya udah nggak ada ketinggian. Ya kan? Ketinggian terhadap permukaan lautnya 0. Lalu untuk di sumbu X berarti lihat aja. Ya, kita lihat posisi di sumbu X kan rumusnya apa? Yang ini kan. F0 cos alpha kali T. Ya kan yang ini. Ya lihat yang posisi di sumbu X terhadap sumbu X. F0 nya udah tahu, alpha nya udah tahu, T-nya udah tahu di sebelumnya. Kalau mencapai permukaan laut, itu T-nya adalah yang ini. Gitu ya. Bukan yang 10 ya. Kalau 10 tadi mencapai maksimum. Tapi T yang ini untuk mencapai permukaan laut. Oke. Dapat sebagai berikut. Nilainya tinggal dihitung. Oke, jadi T-nya yang ini kan. Udah dapat, berarti posisinya gimana tuh? Posisinya berarti nilai X-nya bisa dilihat ya. Kalau dari posisi awal kan, perpindahan ditanya dari posisi awal, berarti dia turun dulu ke bawah kan bolanya, 600 meter, lalu gerak ke kanan sejauh yang tadi kita hitung. Ya di sini kan. Si X1 ya tadi dinamain, ini X1 dinamain ya. Ya berarti gerak ke bawah sejauh 600 meter kan, kalau kita ngomongin perpindahan lihat posisi awalnya. Ke bawah 600 meter, ya berarti di sini ke bawahnya
ada 600 ya kesumbu Y-nya. 600 tapi kenapa negatif? Karena dia ke bawah negatif. Lalu kesumbu X-nya tadi yang ini ya, nilainya positif. Ini perpindahannya kalau dalam vektor, kalau mau dihitung panjangnya juga boleh ya. Kalau panjangnya dihitung kan nanti berarti menyatakan yang ini ke sini tuh. Kayak gitu ya langsung. Seperti itu diagonalnya, sisi miring pada segitiga siku-sikunya. Itu untuk soal yang tadi ya, yang tentang gerak dalam kurva. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang maksimal dan minimal, kita ngerjainnya gimana? Soalnya bisa dilihat yang ini ya. Oke, kita pakainya soal yang atasnya. Ya, yang fungsi, ini beda fungsinya. Oke, kita ngerjainnya yang fungsinya X kali Y. Nanti bisa dicoba juga untuk yang X kuadrat plus 2Y kuadrat kurang Y. Ya, untuk yang soal sebelumnya juga tadi bisa dicoba untuk yang sudutnya diubah nih. Oke, seperti itu. Kita pakainya yang fungsinya ini ya. Jadi soalnya bisa digambar sebagai berikut. Kayak gitu ya. Lalu apa yang dilakukan di sini? Lalu yang kita lakukan di sini adalah, kan berarti kalau maksimum minimum, ingat nggak dulu kalau yang untuk fungsi satu peubah. Misalkan X kuadrat kayak gitu ya. Misalkan kita punya batas nilai X-nya di sini min 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1 ya. Kalau nentuin maksimum kan turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Kalau turunan pertama sama dengan 0 kan nanti didapat titik yang ini nih. Kayak yang bulatan biru ini ya. Yaitu ketika X-nya 0 ya. Jadi F dalam kurun 0 sama dengan 0 kayak gitu. Itu kan titik yang pertama yang sebagai calon maksimum minimum. Titik yang kedua itu di ujung selang ya kan. Berarti kita lihat ketika X-nya min 1 sama X-nya 1. Begitu juga dengan untuk yang fungsi 2 peubah. Ya bedanya di sini batasannya berarti bukan garis lagi ya, tapi berupa daerah. Kan kalau fungsi 2 peubah kayak gitu. Berarti apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lihat titik interiornya ya. Interior tuh berarti ada di dalam daerahnya. Cara-caranya gimana? Kita lihat vektor arahnya ya. Berarti diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, diubah dalam vektor. Ya fungsi ini kan bisa ya diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, itu mah biasa. Kayak gitu, jadi nggak dibahas. Oke, kalau diturunkan terhadap X kan dapatnya Y, ya jadi Y-nya dianggap konstanta, kayak gitu kan. Kalau diturunkan terhadap Y kan berarti X-nya dianggap konstanta, diturunkan terhadap Y, ya berarti di sini X dapat hasilnya X. Dibuat sama dengan vektor 0 ya. Ingat turunan pertama sama dengan 0 kan untuk mencari titik stasionernya ya. Jadi dapat Y-nya 0, kalau disesuaikan X-nya 0. Dapat titik 0,0. Di sini ya, titik yang berwarna hijau ini tuh. Itu adalah titik yang ada di dalam luas daerah ya, di dalam daerahnya. Kayak gitu. Itu titik interior namanya. Itu kan berarti kita sama saja seperti sudah mencari titik yang kalau di fungsi satu peubah, titik yang ini tadi ya. Yang ini tuh, ya, yang X sama dengan 0. Karena kita melihat titik yang ada pada daerahnya, pada garisnya kalau satu peubah, kalau 2 peubah pada daerahnya. Nah, sekarang kan kita ingat ada titik yang ini ya, pada ujung selangnya. Nah, karena di sini ujung selangnya berbentuk garis kan, ya yang ini kan garis yang pertama yang miring segitiga ya, bisa dilihat nih kalau di soal kayak ini. Yang kayak segitiga tuh yang ini, ya. Nah, di sini kan digambar seperti ini. Kayak gitu. Nah, itu sebagai garis batasnya ya. Berarti kita harus cari titik di garis batas ini yang nyebabin dia maksimum atau minimum. Cara-carinya gimana? Ya, jadi kan tadi kan udah titik yang di dalam daerah. Sekarang titik yang di batasnya kita harus cari berarti salah satu titik pada batas boundary-nya ya. Nah, itu tuh namanya boundary point. Cara-carinya gimana? Kita lihat dulu yang garis ya, karena kan ada dua, ada garis sama 3/4 lingkaran ini kan. Ini kan garis. Sama ada yang di sini kalau dimerahin dia 3/4 lingkaran yang ini kan. Berarti itu harus dipisah dulu ya. Karena fungsi parameternya kan susah ya mewakili. Kalau di kuadran, ini kan kuadran 1, ini kuadran 2 ya. Di kuadran 2-nya dia berbentuk garis, di kuadran 3, 4 sama 1 dia berbentuk apa? Berbentuk lingkaran kan susah ya dari fungsi parameternya. Makanya di sini kita bagi dua kasus saja gitu. Yang garis dulu ya. Batas untuk yang garis. Dia apa? Dia berarti persamaan garisnya ini kan. Ya bisa dicari persamaan garisnya. Ini kan udah di SMA jadi nggak dibahas.
Pindah ruas dapat sebagai berikut, diubah jadi fungsi parameter ya. Jadi y-nya sama dengan t. Kalau saya di sini parameternya bebas. Oke, terserah, tapi yang mempermudah perhitungan aja, yang simpel-simpel aja. Berarti x-nya sama dengan di sini minus 2 tambah t kan, y-nya itu t. Jadi dapat yang ini. Kayak gitu ya. Batasannya dari 0 lebih kecil sama dengan t, lebih kecil sama dengan 2. Ya bisa dilihat berarti arahnya tuh yang panah merah ini nih, tuh ke situ ya. Oke, ini kan fungsi parameter biasa ya, bisa dibaca-baca lagi ya. Lalu di sini kita turunkan fungsi ini terhadap t. Ingat kalau maksimum minimum cari turunan pertamanya ya terhadap t. Ya bisa juga fungsinya diubah dulu sebagai fungsi terhadap t boleh ya. Kalau nggak mau diubah ya kita pakai turunan apa? Aturan rantai ya. Kalau aturan rantai kan ini dapatnya. Jadi ini tuh aturan rantai ya. Aturan rantai. Gini kan penurunannya. Ini kan masih fungsi terhadap x sama y. X sama y-nya kan bisa diubah ya jadi t. Sesuai parameter yang tadi. Oke, jadi x-nya bisa diganti minus 2 tambah t. Y-nya diganti t. Nah, jadi kita bisa tulis dia fungsi terhadap t ya. Tapi kan tadi turunan pertama dari fungsi f ya. Ini kan dari turunkan terhadap t. Berarti bisa ditulis f aksen t ya. Atau kalau nggak mau pakai aksen boleh do f dot t ya. Berarti do f per dot t. Itu juga boleh, sama aja. Kalau satu peubah mah ya mendingan pakai aksen ya. Jadi nggak ribet. Kayak gitu. Dicari nilai t-nya. Ya dapat t-nya 1 ya di sini tuh. Kalau udah dihitung t-nya dapat sama dengan 1. Udah t-nya 1. Ya karena kita punya nilai y sama x ya, fungsi awalnya tuh terhadap y sama x, cari nilai y sama x-nya. Dapat sebagai berikut ya. Ya substitusi aja nilai t sama dengan 1 ke fungsi parameternya gitu. Ya jadi y sama dengan t, t-nya 1. Ya jadi y sama dengan 1, x sama dengan minus 2 tambah 1 ya, t-nya kan 1. Jadi minus 1. Oke. Nah, jadi dapat titik ya, satu titik yaitu minus 1,1. Ya, di sini ya, berarti titik di sini itu adalah titik yang sebagai calon maksimum minimum untuk fungsi kita ya. Jadi di batas ini kita dapat satu titiknya itu. Oke, nggak selalu satu titik ya, bisa satu titik atau lebih. Selanjutnya untuk yang batas 3/4 lingkaran, ya fungsinya kan ini ya kalau dalam x sama y. Sama seperti tadi langkahnya ya, cari fungsi parameternya. Kalau lingkaran biasanya pakai koordinat polar ya, jadi kayak gini. Oke, ini nggak terlalu dibahas ya karena ini mah masih gampang ya untuk fungsi parameter. Koordinat polar kan udah di kalkulus 2 koordinat polar ya. Kalau fungsi parameter ini masih materi awal yang gampang ya. Tinggal diubah variabelnya aja kan kayak gitu. Bisa. Batasan nilai t-nya dari minus pi lebih kecil sama dengan t, lebih kecil sama dengan pi per 2. Ya usahain yang sebelah kirinya itu selalu yang nilainya lebih kecil daripada yang sebelah kanan ya. Kayak gitu. Biar ya masuk akal gitu, biar masuk akal aja. Jadi kan gerakannya kayak gini tuh. Oke. Itu analisis secara geometri ya. Oke. Selanjutnya udah sama langkahnya kayak tadi. Turunkan fungsi kita terhadap t. Ya kenapa diturunkan? Karena kalau maksimum minimum kan cari turunan pertamanya ya. Dapat kayak gini pakai aturan rantai juga, kerjain aja seperti biasa. Ya, fx ini dan turunan terhadap x. Kalau xt ini turunan x terhadap t. Fy turunan f terhadap y, yt turunan y terhadap t. Oke, diubah ke fungsinya satu peubah ya. Jadi x-nya semua sama y-nya di sini, y sama x ini diubah ke t. Kerjain sebagai berikut, cari nilai t-nya ya. Ini dari persamaan ini cari nilai t-nya, caranya seperti ini. Dapat nilai t-nya ada 3 ya. Minus 3/4, minus 1/4, sama 1/4. Dari t ini ya, nilai t yang ini sama t yang ini, cari nilai x, y-nya. Dapat sebagai berikut. Caranya serupa ya, nilai t ini disubstitusi ke persamaan parameter yang awal tadi. Yang ini. Ya, jadi dapat 3 titik tadi. Ya, 3 titik yang minus akar 2, minus akar 2, akar 2, minus akar 2, akar 2, akar 2. Ya, jadi kalau digambar tadi adalah titik-titik yang dilingkarin merah ya. Ini tuh. 1, 2, 3. Ya udah, dari titik-titik yang kita dapatkan ada 5 ya, 0,0, minus 1,1, minus akar 2, minus akar 2, akar 2, minus akar 2, akar 2, akar 2. Nah, jadi titik-titik ini tuh yang menjadi calon maksimum minimumnya.
Ya, jadi di batas yang tadi, yang 3/4 lingkaran, kita dapatnya 3 titik ya, yang menjadi calon maksimum minimum. Oke, ya udah. Dari sini dicari nilai f dalam kurung x-nya 0, y-nya 0. Ya, substitusi aja ke fungsi awal kita. Itu ya. F dalam kurung min 1, min 1,1. Nanti dikerjain dapat yang maksimumnya itu. Nilainya 2, minimumnya nilainya minus 2. Seperti itu, selesai. Oke, sampai bertemu lagi. Jadi untuk soal ini itu kita diminta mencari persamaan bidang yang memuat garis X sama dengan 1 tambah 3T, Y sama dengan 2 tambah 2T, dan Z sama dengan 3 tambah 3T. Dan dia juga ada kasih tahu titiknya itu adalah 0,2,5. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan 3 titik. Jadi kita bisa mencari persamaan bidangnya dengan 3 titik. Tetapi karena di sini itu kita cuma dikasih tahu 1 titik, yaitu yang ini, 0,2,5, kita perlu mencari 2 titik yang lainnya lagi. Caranya itu dengan memisalkan T-nya ini sebagai 0, 1, 2, atau apapun, selama itu memudahkan kalian untuk menghitungnya. Dan dari sana itu kita akan mendapatkan 2 titik yang lainnya. Jadi di dalam contoh ini saya memisalkan T-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 1. Di mana ketika T-nya sama dengan 0, itu akan didapatkan titik 1,2,3, yaitu yang ini. Dan ketika T sama dengan 1 itu, nanti akan jadi 4,4,6. Jadi dari sana itu kita bisa tahu kalau titik yang akan kita gunakan itu adalah yang ini, atau dimisalin sebagai titik A. Terus ada titik B, di mana titik B itu adalah 1,2,3. Dan yang terakhir itu adalah titik C, yang ini, ketika T sama dengan 1. Nah, lalu selanjutnya itu kita harus mencari vektor AB dan vektor AC lebih dahulu. Jadi, tinggal dilakukan seperti biasa. Jadi, vektor AB itu adalah 1 kurang 0, 2 kurang 2, 3 kurang 5. Dan caranya itu juga sama seperti AC, vektor AC, maaf. Lalu selanjutnya itu kita akan mencari vektor normal N-nya, di mana vektor normal N-nya itu adalah vektor AB cross vektor AC. Dan nanti kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 4,-9,2. Jadi dari sini itu kita bisa melihat A itu adalah 4, B itu adalah -9, C-nya itu adalah 2. Di mana yang ini itu si ABC bisa kita masukkan ke dalam rumus persamaan bidang, yaitu A X kurang X0 tambah B Y kurang Y0 tambah C Z kurang Z0 sama dengan 0. Jadi ini adalah ABC kita. Terus untuk X0, Y0, Z0-nya sendiri, itu kita bisa menggunakan titik yang acak dari antara ketiga ini. Jadi dalam kasus ini, saya akan menggunakan yang titik A untuk mempermudahkan hitungan karena ada yang 0. Nah, ini sudah disubstitusikan. Dan kalau dirapikan, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 4X kurang 9Y tambah 2Z sama dengan -8. Nah, untuk memastikan apakah jawabannya ini udah benar atau enggak, kita bisa substitusikan si X sama dengan 1 tambah 3T. Ini itu dari soal yang ini. Y sama dengan 2 tambah 2T, terus Z sama dengan 3 tambah 3T ke dalam si persamaan bidangnya. Nanti dia akan mendapatkan hasil -8. Jadi dia itu memenuhi. Nah, selain itu ya si titik ini juga perlu disubstitusikan untuk melihat apakah dia itu memang melewati si titik 0,2,5. Dan selanjutnya itu diberikan 3 titik yang melalui bidang 2,1,2, -1, -1, dan 4,1,2. Tentukan jarak terdekat dari bidang tersebut dari titik 1,1,1. Jadi di sini itu hal yang pertama harus kita lakukan, itu harus mencari persamaan bidangnya dulu. Setelah itu barulah kita bisa mencari jarak dari si bidang itu dengan titik 1,1,1. Nah, untuk mencari persamaan bidangnya sendiri, kita
sudah diberikan 3 titik. Jadi ya langsung saja. Jadi A itu dinilai sebagai 2,1,2, B itu ini, dan C itu adalah 4,1,2. Dicari dulu vektor AB dan vektor AC-nya, nanti akan dapatkan hasilnya seperti ini. Caranya itu, kayak kalau mau cari vektor AB itu tandanya min 1 kurang 2, min 1 kurang 1, min 1 kurang 2. Begitu juga halnya dengan vektor AC. Setelah itu kita akan cari vektor normal N-nya, yaitu vektor AB cross vektor AC. Nanti akan dapatkan ini, di mana 0 itu adalah A, min 6 itu adalah B, dan C itu adalah 4. Setelah itu substitusikan ke rumus persamaan bidang. Jadi yang ini, bagian yang ininya, yaitu X0, Y0, Z0-nya itu, saya menggunakan yang ini, titik B. Kalau udah disubstitusikan dan dirapikan, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu setelah itu, kita baru bisa mencari jarak antara bidang dan juga si titik ini. Dengan menggunakan si rumus ini. Nah, tapi perlu diperhatikan ya, X0, Y0, dan Z0-nya itu bukan si titik B ini. Melainkan si titik yang ini, 1,1,1. Karena kan kita ingin mencari jarak dari si bidang, persamaan bidang ini, si bidang ini, dengan titik si ini. Sehingga A, B, C, dan D-nya itu adalah dari si persamaan bidang, dan X0, Y0, Z0-nya di sini berasal dari si titik ini. Sehingga disubstitusikan langsung saja, kan A-nya itu 0, terus B-nya itu min 6, C-nya itu 4, terus D-nya itu min 2, terus X0, Y0, Z0-nya itu kan 1, dibagi dengan normnya. Norm dari si persamaan bidang, norm dari si bidang. Nanti akan dapatkan ini, di mana ini itu adalah 36 tambah 16, jadi 52. Dan ini itu kalau dijumlahkan itu, terus dimutlakin, jadi 4. Jadi nanti jaraknya itu 4 per akar 52. Atau 1/13 dikalikan dengan akar 52. Oke, jadi selanjutnya untuk nomor 5, di sini kita punya soal diberikan permukaan Z integral dari 0 sampai 2x, E pangkat T dt ditambah YZ sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang singgung di titik 0,1,0. Kemudian tentukan sudut bidang singgung tersebut dengan bidang X plus Y sama dengan 1. Nah, karena kita mau mencari persamaan bidang singgungnya, berarti kita selesaikan terlebih dahulu persamaan permukaannya ya. Jadi kita misalkan f, x, y, z itu adalah persamaan ini. Kemudian kita selesaikan integralnya. Integral dari E pangkat T dt itu kan E pangkat T lagi. Nah, jadi kita tinggal masukkan batasnya. Kemudian didapatkan hasilnya adalah sebagai berikut ya. Z E pangkat 2X dikurang Z ditambah YZ. Nah, karena kita mau mencari persamaan bidang singgungnya, kita akan mencari vektor normal dari fungsi itu. Nah, caranya bagaimana? Kita turunkan fungsi f terhadap x, kemudian diturunkan terhadap y, dan diturunkan terhadap z. Untuk diturunkan terhadap x kan di sini z berarti dianggap konstanta, berarti ini 0, dan yz juga 0 karena nggak ada variabel x-nya. Sehingga kita tinggal menurunkan si z e pangkat 2x. Nah, karena z konstanta dia tetap. Nah, turunan dari E pangkat 2X adalah 2 dikali E pangkat 2X. Nah, selanjutnya untuk turunan F terhadap Y, di sini juga
ZE pangkat 2X ini konstanta, dianggap konstanta, jadi 0, min Z juga 0. Lalu di sini Z karena konstanta dia tetap dan turunan dari Y adalah 1. Dan untuk turunan F terhadap Z juga sama. Di sini E pangkat 2X dianggap konstanta, sedangkan turunan Z adalah 1. Dan di sini juga jadi min 1. Dan turunan dari YZ terhadap Z adalah Y. Nah, sehingga kita punya fungsi gradiennya ya. Itu vektornya seperti ini. Nah, karena kita mau mencari di titik 0,1,0, jadi kita dapat vektor normalnya seperti ini ya. Kita tinggal substitusikan X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Nah, nanti kita dapat vektor normalnya adalah 0,0,1. Nah, sebenarnya kan kita hanya mau mencari sudut bidang ya. Kalau kita tidak perlu menentukan persamaan bidang singgungnya itu kita sudah cukup dengan sampai sini gitu. Tapi karena di soal kita diminta juga untuk mencari persamaan bidang singgungnya, maka kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita tinggal dot product dari X min X0, di mana X0 ini adalah titik di mana kita mencari bidang singgungnya. Lalu Y min Y0, yaitu 1 kan, titiknya di X0, Y1, dan Z0. Jadi di sini Z min 0 dikali dengan vektor normalnya, yaitu 0,0,1. Nah, nanti didapatkan bahwa persamaan, sama dengan 0. Jangan lupa, persamaan bidang itu sama dengan 0. Nanti didapatkan persamaannya yaitu Z sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari sudut bidang singgung terhadap bidang X plus Y sama dengan 1, berarti kita juga harus cari vektor normal dari X plus Y sama dengan 1-nya. Nah, karena kita mau mencari vektor normalnya, kita harus menentukan persamaan bidangnya ya. Jadi kita pindah ruaskan gitu, jadi X plus Y min 1 sama dengan 0. Karena kan bentuk baku persamaan bidang seperti ini ya. Nah, kemudian sama halnya dengan mencari vektor normal yang garis singgung, kita akan mendapatkan vektor normalnya. Tinggal menurunkan terhadap X, terhadap Y, kemudian terhadap Z. Seperti ini, terhadap X di sini kan 1 ditambah 0 dikurang 0, berarti 1. Kemudian diturunkan terhadap Y juga ini 0, di sini juga 0, lalu turunan dari Y adalah 1. Kemudian turunan terhadap Z di sini adalah 0, karena tidak ada variabel Z di persamaan ini. Nah, kalau sudah, kita akan menggunakan rumus ini ya untuk mencari sudut antara dua bidang. Ya, kita tinggal masukkan dan hitung seperti biasa ya. Di sini dot product antara 0,0,1 dan 1,1,0. Kenapa 0,01 ini? Ini dari normalnya si bidang singgung ini. Nah, dari sini. Di dot product dengan vektor normalnya yang X plus Y sama dengan 1. Kemudian dibagi dari norm masing-masing vektor normalnya. Nah, hasil dot produknya ini kan 0 ya. Bisa dilihat 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 0. Jadi hasilnya cos theta-nya adalah 0. Sebenarnya kita juga tahu dari sifat bahwa kalau dua vektor yang jika di dot product kan hasilnya sama dengan 0, berarti dia tegak lurus kan. Yaitu yang kita gunakan untuk mencari vektor normal. Jadi ya itu.
Berarti sudutnya adalah 90 derajat atau pi per 2 karena dia tegak lurus. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, di sini kita diberikan fungsi T, X, Y, yaitu Y pangkat X ditambah sin XY. Nah, kita disuruh menentukan perubahan dari T di titik 0,2 bila bergerak ke arah 1, min 1. Kemudian yang kedua, nanti kita akan menentukan turunan T terhadap T, T besar terhadap T kecil, dan TS bila X-nya adalah sebagai berikut dan Y-nya sama dengan T per S ya. Ini S, bukan 5. Saat T-nya sama dengan 1 dan Y-nya 1/2. Oke, sekarang kita akan mengerjakan yang pertama dulu. Di sini kita turunkan fungsi T terhadap X dan fungsi T terhadap Y. Seperti biasa ya, turunan dari, kalau bentuknya seperti ini, misalkan ini A, X gitu ya, turunan terhadap X, itu kan bentuknya adalah A. AX ln A. Tuh, maaf. Ln A, ya kan? Nah, jadi bentuknya juga sama. Karena A di sini adalah konstanta ya. Karena turunannya terhadap X, berarti Y kita anggap konstanta. Jadi bentuknya akan seperti ini. Jadi Y pangkat X ln Y ditambah turunan sin XY terhadap X, yaitu Y dikali cos X plus Y. X kali Y, sorry. Kemudian untuk turunan terhadap Y seperti biasa ya. Jika kita punya X pangkat 3 gitu misalnya, kan kita turunannya 3X pangkat 2 ya, karena kan 3 dikurang 1. Jadi sama bentuknya. Dan kita masukkan titiknya. Di sini X-nya adalah 0 dan Y-nya 2. Jadi akan mendapatkan seperti ini jika disederhanakan. Hasilnya adalah ln 2 plus 2. Kemudian untuk TY-nya di sini adalah 0. Nah, sekarang kita punya vektor arahnya, yaitu 1, min 1. Jadi kita misalkan vektor U itu adalah 1, min 1. Nah, berarti perubahannya itu kita dapatkan TX 0,2 dikali 1, kemudian TY 0,2 ini dikalikan min 1. Jadi hasilnya adalah ln 2 plus 2. Kemudian untuk yang kedua, seperti yang kita tahu kan di sini kita hanya diberi T-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan setengah. Nah, untuk mencari S dan X-nya, nilai S dan X-nya, kita bisa menggunakan persamaan yang sudah diberikan, yaitu Y sama dengan T per S. Dengan Y-nya itu setengah dan T-nya 1, berarti S-nya adalah 2. Nah, kita juga perlu mencari turunan Y terhadap T dan turunan Y terhadap S. Nah, kita turunkan seperti biasa. Karena turunan terhadap T itu berarti S-nya yang dianggap konstanta, berarti turunan dari T adalah 1. Makanya YT-nya adalah 1/S. Dan sama halnya dengan YS, karena T-nya dianggap konstanta, berarti dia tetap T. Lalu turunan dari 1/S itu kan min 1/S kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan X terhadap T dan terhadap S. Sama seperti yang Y ya tadi. Dan kita dapatkan seperti ini. Ini seharusnya tidak ada masalah. Nah, saat T-nya sama dengan 1 dan S sama dengan 2, kita tahu Y-nya tadi adalah setengah. Berarti X-nya adalah 2 dikali arcus cos 1/2.
yaitu 2pi/3. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke rumus biasa ya, aturan rantai untuk mendapatkan turunan T terhadap T itu sama seperti ini. Kita tinggal substitusikan aja. Kemudian jika ditanya pada titik tersebut, pada saat T sama 1, sorry, ini harusnya 1 dan 2 ya. Wah, gawat nih. Ya, nanti aku ganti di PDF-nya. Jadi di sini T-nya kan 1, S-nya 2 ya. Berarti nanti ini aku ganti semua nih. Ini salah. Jadi kita tinggal substitusi aja ya sebenarnya. T-nya 1, S-nya 2. Yap, ini juga salah. Maaf banget. Ya mungkin kita bisa langsung masukkan gitu ya. Untuk T kecil 1,2 itu kan 2/1. Oh, I see. Ini bukan salah ya. Ininya, oke, sorry. Jadi sebenarnya ini nggak boleh ya dicampur antara variabel YX dan ST ya. Karena kan kita maunya dalam bentuk T, S. Ini tetap salah, 2. Oke. Jadi seharusnya kita substitusikan dulu X-nya itu seperti ini. X-nya itu yang S arcus cos T/2. Kemudian Y-nya si T/S. Seharusnya seperti itu ya. Nah, jadi harusnya ini ada step lebihnya lagi. Kita substitusikan. Nah, di sini aku langsung substitusi gitu. Y-nya setengah, X-nya 2pi/3. Kemudian S-nya itu 2, T-nya 1 gitu. Jadi ini angka-angkanya sudah langsung saya masukkan untuk Y-nya X, lalu S dan T-nya gitu. Tapi seharusnya kalian bisa lah ya, tinggal mengganti Y-nya itu menjadi T/S dan X-nya itu S arcus cos T/2. Berarti ini tinggal perbaiki ininya ya. Nanti di PDF-nya aku perbaikin kok. Mungkin segitu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah penulisan pada PDF. Nanti aku bakal perbaikin juga di PDF-nya. Terima kasih.